Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Edi Diarto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Donggal, Kecamatan Randu Donggal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antara materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Berkaitan dengan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1, saya merasa harus mengakui bahwa ada banyak anggapan yang saya yakini sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, saya memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Saya sering memperlakukan siswa sebagai gelas kosong dan mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Kedua, saya menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Di sisi lain, dengan menyeragamkan metode pembelajaran akan tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran. Ketiga, saya adalah penguasa kelas. Saat melaksanakan pembelajaran, saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya di dalam pembelajaran. Pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Memandang semua anak itu sama. Anggapan ini tentu tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, setiap anak itu istimewa adanya. Mereka punya keunikan dan karakteristik sendiri-sendiri sebagai seorang individu. Saya sebagai seorang guru seharusnya memberi tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi. Saya menjadikan diri saya adalah penguasa kelas. Hal itu tentu kontras dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro yang harus berhamba pada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Fokus saya adalah mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar. Namun menurut Ki Hajar Dewantoro itu belumlah lengkap. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal bersifat lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak-anak didik saya untuk menggali potensi mereka
menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tahu betul bahwa membuat perubahan tidak seperti membalikkan telapak tangan, namun tidak ada salahnya mulai berubah dari sekarang. Saya juga berharap sekaligus bertekad untuk menjadi seorang guru yang menjiwai semangat ing ngarso sung tulodo, ing madya maun karso, dan tutburi handai. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.